Halo, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bersama dengan Om Ben dalam acara Menyan Om Ben Tiada Menyan Tak Retak yang diadakan oleh komunitas PPC. Ya, pada malam hari ini Om Ben akan membahas apa yang terjadi di market selama hari Jumat ya. Menarik sekali, menjadi trending topik pembahasan soal PTBA dan Om Ben akan coba bahas dari sisi Om Ben ya. Sebelumnya, seperti biasa jangan lupa teman-teman join ke grup Telegram dari PPC ya. Di para pencari cuan, kalian join di sana, oke? Nanti linknya Om Ben sertakan di detail videonya. Juga jangan lupa follow dari Instagram PPC, komunitas PPC. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini di YouTube-nya ya, di komunitas PPC ini. Oke teman-teman, seperti biasa Om Ben akan menjelaskan adanya akun palsu supaya teman-teman tidak terjebak dan tertipu ya oleh penipuannya. Nah, ini adalah akun palsu dari PPC di mana belakangnya adalah para pencari cuan satu ya. Ini akun yang palsu. Jadi kalian hati-hati kalau lihat detailnya seperti ini. Linknya juga para pencari cuan satu, itu bukan PPC yang asli. Kemudian modus penipuannya adalah investasi, tanam modal, dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka memakai rekening palsu, rekening virtual account ya, 16 digit. Kemudian jangan satu lagi, Om Ben tidak menerima direct message ya sementara ini. Kemudian satu lagi yang perlu kalian ketahui bahwa grup ini kalian tidak bisa chat ya, diblok oleh pembuatnya, kalian tidak bisa chatting. Juga membernya di-add sendiri supaya terlihat lebih ramai dan lebih banyak ya. Jadi mereka add member sendiri. Nah, kemudian yang asli adalah seperti ini. Ini asli, dimana Om Ben sertakan link dari channel YouTube ini ya di biodata PPC. Juga untuk namanya juga hanya para pencari cuan saja, tidak ada tambahan-tambahannya ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, kembali Om Ben ingatkan bahwa PPC asli dan akun Om Ben tidak pernah menerima dan menawarkan investasi tanam modal, tanam uang, mopit, dan lain sebagainya. Dan juga tidak pernah memberikan direct message untuk menawarkan tawaran yang aneh-aneh tersebut ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah untuk join di PPC yang palsu ya. Join PPC yang asli. Oke, malam hari ini Om Ben akan bahas tentang menyanologi ya, menyanologi. Bagaimana PTBA yang katanya kepencet buy, kemudian sedikit rusuh di bursa indeks Dow Jones Amerika dan IHSG yang tidak jelas arahnya dalam sudut pandang analogi Om Ben ya. Jadi mungkin kalian ngerti banyak sekali video-video yang sudah beredar ya di YouTube ya, bahkan di grup-grup saham juga. Kan katanya PTBA itu Om Kaset pencet buy-nya ya. Jadi tidak sengaja mencet buy. Banyak teori-teori yang dijelaskan, ada yang mendukung seperti itu, ada yang menolak seperti itu. Nah, Om Ben akan sedikit memberikan analogi dari sudut pandang Om Ben ya. Nah, ini Om Ben cukup iseng-iseng saja. Alasan Kaset kenapa HK PTBA ya. Satu, salah pencet ya, salah pencet buy katanya ya. Karena kebenarannya tidak bisa dibuktikan ya, jadi hanya berdasarkan rumor dan analisa-analisa pribadi. Jadi katanya salah pencet. Yang kedua, tentu saja karena mereka punya duit, mereka pingin buy ya, pingin beli aja, jadi HK saja dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang pasti, mungkin si Kaset ini lagi baik hati, lagi amal ke retail-retail ya, menyelamatkan retail yang jualan ya. Retail yang jualan pada Jumat kemarin yang berhasil dibeli oleh Kaset akan mendapatkan dividen. Jadi kalian mendapatkan double keuntungan ya. Mungkin average kalian di bawah, kalian jualan, kalian dapat dividen plus gain dari harga average kalian. Kemudian yang keempat tentu saja supaya YouTuber saham dapat materi untuk membuat videonya seperti itu. Jadi ini hanya alasan-alasan yang kita nggak pernah tahu kebenarannya, tapi berusaha disampaikan secara analisa. Nah, pertanyaan Om Ben di sini, daripada kita pusing-pusing mencari tahu kenapa si Kaset beli ya, Om Kaset kenapa beli PTBA, daripada kita cari tahu, kita juga mau nanya juga nggak mungkin ya, mau nanya ke CLSA Sekuritas juga nggak mungkin. Jadi lebih baik kita nggak perlu banyak mikirin itu menurut Om Ben. Tidak perlu mencari tahu kenapa Kaset meng-HK PTBA. Tapi yang perlu kita tahu adalah kalau kita punya saham PTBA atau kita mau membeli saham PTBA, kita perlu mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di PTBA. Seperti itu ya. Proyeksinya bagaimana? Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tidak perlu mencari alasan kenapa Kaset membeli PTBA dalam jumlah masif 208 miliar kemarin ya. Om Ben akan jelaskan sedikit
dari analoginya Om Ben sendiri. PTBA ini kita lihat broksum dari PTBA kemarin, di mana kaset terlihat ya di sini melakukan pembelian masif sekali hajar kanan ya, sebanyak 914.230 lot ya. Total nilainya berkisar 208,4 miliar rupiah. Itu yang kaset lakukan di kemarin, di hari Jumat kemarin ya, sekitar jam 10-an. Nah, Om Ben akan coba melihat apa sih efeknya. Ya, kita terlihat setelah kaset menghaka sebanyak hampir 1 juta lot, seperti itu ya, tidak merubah posisi bahwa PTBA itu tetap ARB. Bahkan closingannya ini tebal sekali, bidnya mencapai 2,4 juta lot. Artinya hampir 3 kali yang kaset beli. Seperti itu, kaset hanya beli 914.000 lot, ini closingnya sampai 2,4 juta lot. Seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh kaset tidak merubah bahwa PTBA kemarin tetap ARB. Jadi terlepas dari analisa-analisa dari rekan-rekan yang lain di mana mengatakan bahwa kaset hanya membeli sekali itu berarti salah pencet, seperti itu ya. Atau mungkin punya skenario dan lain sebagainya. Tapi itu menurut Om Ben alasan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah tidak merubah bahwa PTBA itu tetap ARB kemarin. Ya. Jadi situ PTBA tetap ARB, dan untuk hari Senin cukup besar kemungkinan juga masih akan turun ke arah ARB-nya ya, mengingat yang antri jual adalah 2,4 juta lot. Sangat besar sekali. Seperti itu. Nah, ini Om Ben coba ulik ya, coba ambil tarik selama tahun ini aja, dari 1 Januari sampai 20 Juni ya. Selama 6 bulan ini kaset itu masih punya berapa sih sebenarnya di PTBA. Nah, ini kita ketemu di sini. Ya, ini kaset di sini ya. Ternyata kaset setelah jual beli kemarin itu dia selama 2020 dia masih punya PTBA sebanyak 23,9 miliar dengan average 2.191 seperti itu ya. Nah, saya banyak menerima pertanyaan juga, kalau kaset berani beli, kenapa kita tidak berani beli? Seperti itu. Om Ben coba bilang seperti ini. Kita tidak pernah ngerti bahwa nominal yang kaset beli kemarin sebanyak 208 miliar itu berapa persen dari porsi dana yang dialokasikan untuk PTBA. Itu yang harus kita ketahui ya. Jadi karena kita tidak ngerti berapa persen, makanya jangan pernah gegabah karena melihat, wah ini bandarnya aja berani beli 200 miliar. Kenapa aku cuman beli sekitar 200 juta, aku tidak berani? Nah, pertanyaannya adalah 208 miliar itu berapa persen dari alokasi dana yang disediakan oleh kaset. Seperti itu ya. Kalau kita 200 juta aja sudah 100% dana, itu sama saja dengan bunuh diri menurut Om Ben. Akan sangat konyol sekali. Karena terlihat di sini bahwa setelah jual beli kaset hanya punya 23 miliar selama tahun ini ya. Transaksi tahun ini hanya tersisa 23 miliar. Jadi jangan melihat secara nominal 200 M itu sih yang besar. Memang 200 M itu uang yang banyak. Tapi setelah ada transaksi jual beli, ternyata kaset itu setelah menjual banyak kemarin, dia membeli lagi 200 miliar, itu cuma punya 23 miliar. Seperti itu ya. Dengan average 2.191. Artinya apa? Artinya semisal kaset kemarin sudah menarik dana dalam jumlah besar ya, berarti anggap aja 208 miliar dikurangi 23 miliar. Seperti itu. Sekitar 100, anggap aja dibulatkan aja ya, sekitar 180 miliar dia sudah mengeluarkan dana dari PTBA. Ya. 180 miliar dia keluarkan, dia masukkan lagi 208, sisanya 23 miliar. Seperti itu. Jadi dia hanya menambah dana 23 miliar di PTBA. Nah, kita tidak pernah ngerti si kaset itu masih punya alokasi dana berapa. Karena itu saya sarankan teman-teman, jangan pernah punya pikiran kalau asing aja berani beli, saya juga berani beli. Boleh, betul, kalian berani beli tidak ada masalah. Tapi ingat, ada yang namanya money management. Jangan kalian karena lihat ini nafsu dihajar gede juga. Ya, jadi itu yang Om Ben bisa sampaikan dari analogi soal PTBA. Nah, ini ada yang menarik lagi bahwa selama tahun lalu ada juga cerita bahwa GGRM itu salah pencet buy, dan itu memang diakui oleh pihak dari brokernya. Ya, ini ada berita yang Om Ben sadur ya.
seperti diketahui saham GGRM dibuka pada level 69.500 per saham kemarin, Kamis 12 September 2019 ini ya. Namun selepas jeda sesi pertama perdagangan bursa, saham ini langsung melesat ke level 74.550. Tapi posisi tidak bertahan lama. Beberapa menit sebelum penutupan sesi kedua, saham GGRM kembali turun ke level 66.850 hingga pada akhirnya tutup di 68.025 saat penutupan. Pergerakan ini ramai dibincangkan oleh para pelaku pasar di grup WhatsApp maupun lini masa Twitter. Ada yang menyebut terjadi kesalahan lantaran input penawaran yang seharusnya hanya 35.000 saham menjadi 35.000 lot. Adapun broker yang melayani transaksi tersebut adalah DH. Berdasarkan informasi, dia adalah kode untuk Sinarmas Sekuritas. Nah, kemudian Laksono menambahkan tidak ada sanksi dari BII terhadap Sinarmas Sekuritas. Tidak ada masalah selama dana ada. Ini harus ditekankan ya. Artinya apa? Artinya selama dana ada untuk beli nggak ada masalah. Kalian mau beli segudang garam, saham gudang garam 1 triliun pun sekali hajar, tidak ada masalah. Tidak ada peraturan yang melarang itu ya. Jadi selama dananya ada tidak ada masalah. Seperti itu ya. Informasi saja, model persen disesuaikan sepanjang Agustus adalah 50 dan lain sebagainya. Lalu bagi investor yang sudah terlanjur masuk ke saham GGRM, hal ini merupakan bagian dari resiko investasi. Artinya apa? Artinya kesalahan input itu adalah hal yang normal, seperti itu ya. Tidak ada sanksi dan itu manusiawi sekali selama memang dananya tersedia, seperti itu ya. Itu untuk GGRM. Nah, dari Blockstream ini terlihat bahwa GGRM pada tanggal 12 September ya, DH Sinarmas Sekuritas ya, ini membeli 140,4 miliar. Ya, kita lihat sekali bahwa terjadi jomplang ya. Tidak seimbang dengan yang di bawahnya. Broker kaset itu hanya membeli 19,5 miliar. Seperti itu ya. Artinya apa? Penjualnya pun ZP hanya menjual 50 miliar. Artinya memang ini bisa jadi murni dari kesalahan dari DH. Seperti itu ya. Lalu kita lihat lagi yang menarik adalah, ini adalah chart dari GGRM di tanggal 12 September ya. 12 September ya. Ini terlihat bahwa harga opennya 69.500. Kemudian ditutup di harga 68.275. Artinya minus 1,16%. Itu di tanggal 12 ya. Di tanggal 12 seperti itu. Nah, di tanggal 16 yang terjadi adalah GGRM itu open gap down ya. Open gap down waktu itu ya. Ini langsung open gap down. Dari harga sebelumnya dia turun langsung minus 14% ya. Opennya 59.050. Artinya minus 14% dari harga opennya kemarin ya. Opennya dari harga terakhirnya kemarin. Terakhir kemarin harganya mungkin di sekitar 68.000 sekian, open langsung 59.050. Kemudian sempat menyentuh harga terendah dan close di dekat harga terendah di minus 20,64%. Ya, ini yang jadi di GGRM. Jadi ada kesalahan pembelian. Terlepas itu disengaja atau tidak disengaja, tapi realita membuktikan dalam kenyataannya bahwa 2 hari setelah terjadi salah pembelian, GGRM ARB, hampir ARB ya, hampir ARB seperti itu ya, turunnya sangat rendah sekali. Nah, ini adalah Blockstream dari tanggal 12 sampai tanggal 16, di mana tanggal 16 itu terjadi penurunan 20% itu ya. Terlihat bahwa broker kaset belum menjual barangnya. Ya, average-nya masih 72.127, masih punya 147 miliar. Bahkan nambah ya. Tadi terlihat bahwa 140 miliar, sekarang 147 miliar. Ya, terjadi seperti itu. Artinya apa? Artinya broker DH ini tidak menjual barangnya. Seperti itu ya, tidak berjualan. Nah, kemudian kita lihat lagi. Ini secara chart ya, kita lihat bahwa sejak open gap down di sini sampai hari ini ya, sampai hari perdagangan kemarin Jumat tutup di 48.375. Artinya apa? Artinya tidak pernah menyentuh atau naik melewati gap ini ya. Ini ada gap, tidak pernah. Harga tertinggi pun tidak sampai bisa nutup gapnya. Seperti itu ya, karena tertinggi di sini tidak sampai nutup gapnya dan masih terus turun seperti itu. Itu GGRM. Ya, kita lihat dari chartnya sepanjang dari September sampai sekarang ya, hampir setahun seperti itu. Nah, yang terjadi menarik adalah ternyata DH itu tidak berjualan sama sekali. Bahkan
tidak diketahui bagaimana nasib barangnya. Perlu diketahui teman-teman bahwa kemungkinan besar dia bisa berjualan atau tidak berjualan. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang pernah ngerti dia ini mau ngapain sebenarnya. Bisa aja dia jualan dengan broker lain alias cut loss dengan broker yang lain. Kita tidak pernah ngerti. Ada crossing ya. Ada crossing transaksi seperti itu. Kita tidak pernah ngerti. Tapi yang perlu kita ketahui adalah saham GGRM tidak pernah naik kembali ke harga di mana DH salah beli. Seperti itu ya. Ini tidak pernah kembali ke sini, turun harganya. Itu yang perlu kita waspadai dari kesalahan-kesalahan yang tanda kutip konyol sepertinya. Sepertinya tidak disengaja. Apakah itu disengaja? Tidak ada yang pernah ngerti. Yang mau Om Ben katakan adalah kita harus berhati-hati dengan uang yang akan kita investasikan ke saham tersebut. Nah, dalam hal ini bagaimana kelanjutan saham PTBA? Kita lihat saham PTBA secara teknikal adalah seperti ini. Ya. Ini adalah harga ARB kemarin ya, garis ini ya 2280. Bisa jadi besok ARB lagi. ARB besok di 2130. Semisal besok ARB itu 2130 ya, ARB besok ya. Semisal ARB lagi 1980. Artinya apa? Secara chart support dan resist dia masih punya pertahanan terakhir di sini. Di 2160 ini. Ya, di 2160 2170. Ini pertahanan terakhir dari PTBA secara support resisten kuatnya. Seperti itu ya. Kalau besok ARB artinya apa? Artinya jebol dari resisten kuat, support kuat tersebut karena langsung di 2130. Kalau ARB lagi 1980. Nah, Om Ben coba tarik garis manual. Ini dari bot PPC ya. Chartnya. Om Ben coba tarik garis manual di sini. Di mana PTBA ini masih punya yang namanya support uptrend ya, support uptrend seperti itu ya. Dan di sini juga ada yang namanya support yang downtrend yang sudah ditembus. Artinya PTBA itu masih memiliki tahanan di bawah selama belum turun dari harga ini ya. Selama belum turun dari 2056 ya, anggap aja 2050 2060 ya. Itu PTBA masih berada dalam posisi aman ya. Ini di sini ya, dalam posisi aman. Ini Om Ben tarik garis dengan catatan besok ARB dan besoknya lagi baru bisa transaksi. Seperti itu ya. Kalau besok ARB itu 2130, artinya mungkin berada di sini titiknya. Seperti itu. Kalau besok bisa memantul itu sangat bagus sekali. Tapi kalau besok masih ARB terkunci. Nah, yang perlu diwaspadai adalah adanya garis support seperti itu. Ya. Jadi 2080. Sorry, 2060. Jadi ARB-nya 2130, ARB lagi adalah 1980. Kalau ARB lagi, itu berarti berada di bawah dari garis supportnya. Perlu diperhatikan, ketika ARB untuk hari Selasa, jika memantul ya, ini kita berandai-andai, jika memantul dan dia bisa kembali ke atas 2050 atau 2060, itu sinyal yang sangat baik untuk PTBA. Karena berarti dia memang bisa bertahan di atas garis uptrendnya seperti itu. Tapi jika jebol, misalnya dia ARB 1980 kemudian closingnya cuma 2000 atau 2030, nah itu masih ada yang namanya konsolidasi lagi karena dia jebol dari garis trend. Ini yang perlu diperhatikan secara untuk kalian yang ingin beli PTBA. Ya, kalau kalian sudah terjebak di PTBA ya berarti kalian juga harus perhatikan ini adalah supportnya di sini ya. Seperti itu ya. Jadi selama dia bisa turun ke sini lalu memantul ke atas, berada di sini ya, di area garis atas garis ini ya. Ini berarti masih ada kemungkinan untuk naik seperti itu. Tapi jika dia terus lanjut ke bawah, apalagi dia jebol ke garis yang ini, itu sangat bahaya sekali ya. Jadi perlu diperhatikan, ini harus seperti ini memantul ya, atau dia di sini dan memantul. Nah, memantul di sini bisa turun lagi atau memantul ke atas ya. Banyak skenarionya, atau dia jebol ke bawah lagi. Nah, makanya kalian perlu berhati-hati dengan money management kalian. Kalau mau beli silahkan, kalian bisa cicil ya. Om Ben sarankan kalau besok, misalnya kalian mau spekulasi beli di ARB, pakai porsi terkecil dulu ya. Mungkin cuma 5% dari modal ya, sekitar segitu ya, maksimalnya 5-10% aja. Kalau besoknya ARB, kalian masuk lagi 5-10% aja. Kalian masih punya 80% untuk average down. Jadi kalian punya power untuk melihat seperti itu ya. Kalau itu namanya
kalian spekulasi buy. Kalau besok ARB ya kalian buy, kalian spekulasi buy. Itu saran dari Om Ben. Jadi pendapat Om Ben sama PTBA adalah jangan silau, jangan kalian dialihkan fokus dengan pembelian kaset pada hari Jumat kemarin. Karena kita tidak pernah ngerti, sekali lagi, kaset itu planningnya apa, itu yang pertama. Dan yang kedua, dia masih punya modal berapa yang tersisa untuk bisa meng-average down lagi PTBA. Banyak info juga ITMG dibuang gara-gara dia pakai margin, seperti itu contohnya. Itu hanya teori-teori saja yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kalau ada yang berteori seperti itu silahkan saja, karena sama seperti semua orang bebas berpendapat ya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah jangan fokus ke situ. Fokusnya apa? Fokusnya di money management kalian. Seperti itu ya. Hati-hati sekali ya. Itu soal PTBA. Jadi kesimpulan PTBA tadi adalah kalian harus atur money management kalian ya. Hati-hati jangan silau dengan pembelian kaset. Kalian harus ngerti di mana supportnya bawah, kalian harus beli di mana, seperti itu ya. Om Ben sih berharap bisa membeli di harga 2050 sampai 1900. Itu harapan Om Ben secara pribadi ya. Tapi kita akan lihat market bereaksi seperti apa. Nah, hal yang kedua yang akan dibahas adalah kanguru liar beraksi di Dow Jones. Ya, volatilitasnya sangat mengerikan sekali kemarin ya. Om Ben kebetulan juga bermain di forexnya, jadi dan Om Ben mengikuti sampai closing jam 3 pagi. Ya, karena menarik sekali, mau tidur nggak bisa. Ternyata karena sangat menarik sekali Om Ben lihat Dow Jones ini. Akhirnya Om Ben memutuskan untuk oke lah, karena hari Sabtu libur, Om Ben sekalian nggak apa-apa lah menunggu closingannya Dow Jones karena luar biasa sekali. Ya, ini adalah chart dari Dow Jones yang real ya, bukan Dow Jones Future tapi Dow Jones real ya, DJI. Oke, nah pada opennya DJI ini open gap up dan mencapai titik tertinggi. Om Ben coba hitung sekitar 1,4% dari harga kemarin ya. Jadi ini ya 1,4% seperti itu. Nah, seiring waktu ternyata lama-lama melemah mengelah dan jam 11 malam tiba-tiba terkoreksi tajam. Ini ya. Jam 11 malam atau jam 12 siang di waktu Amerika, waktu New York ya, dia terkoreksi tajam. Dan mulai volatil ya, terlihat sekali volatil ya, naik turun. Sempat naik memberikan harapan ya waktu itu. Teman-teman dan Om Ben juga chatting di grup PPCU umum itu. Wah, jam 2 ini asik ini memberikan harapan karena apa? Sudah mantul dari supportnya di sini, dia naik ke atas. Tapi yang terjadi adalah menjelang penutupan kembali dibanting. Nah, ini Om Ben coba range hitung dari harga tertinggi sampai harga terendah. Ini maaf, ini harga terendah sampai sini ya. Itu sekitar minus 2,6%. Dari tertinggi sampai terendah itu minus 2,6%. Artinya apa? Ini bukan saham, ini bursa, ini indeks ya. Indeks kalau volatilnya sampai minus 2,6%, bedanya dari atas sampai bawah, itu sangat volatil sekali dan liar. Dan ini juga tidak jelas arahnya awalnya karena sempat memantul ya, turun ke bawah mencapai lembah, berhasil mantul dan hampir hijau, tapi closingnya dihantam lagi seperti itu. Jadi ini kanguru liar yang beraksi di Dow Jones seperti itu ya. Nah, chart kedua yang ingin Om Ben tunjukkan adalah future-nya, di mana Om Ben juga trading di forexnya. Ini future-nya cukup liar sekali, bahwa sempat naik ke atas mencapai puncak dan kemudian mulai perlahan turun ya. Dan jam 11 juga terjadi volatilitas ya, turun sempat hijau, turun lagi, hijau lagi, turun lagi dibanting tajam, dan akhirnya closingnya juga di area bawah. Artinya apa? Artinya ini terjadi dua bukit di sini ya, bisa mantul di sini. Artinya apa? Artinya sangat volatil sekali dan bahkan membentuk seperti double top ya. Ini polanya ya, double topnya di sini. Makanya ketika ini jebol, dia turun ke bawah. Terjadi yang namanya kasino di bursa Amerika. Nah, seperti itu. Ini Om Ben capturekan dari akun dari Forex. Ini chart H4 ya, chart 4 jaman ya. Chart 4 jaman terlihat bahwa ini di sini memang supportnya ya. Terlihat bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. 6 kali terjadi pantulan di area support ya. 6 kali ada pantul di area support. Dan yang ketujuh jebol. Artinya apa? Artinya
untuk kedepannya itu sangat berbahaya sekali, apalagi closingnya di area bawah, ya, di area bawah, dan ini membentuk benar-benar candle bearish seperti itu ya. Beberapa teman bilang ini rebalancing dari bursa Amerika, tapi terlepas dari itu ini berbahaya sekali karena melihat Om Ben adalah seorang technical analisa yang bergabung dengan bandarmologi dan lain sebagainya, tapi secara teknikal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kali retest seperti itu. Jadi cukup bahaya menurut Om Ben, karena support yang di retest berkali-kali menjadi support kuat. Ketika support kuat itu jebol, akan berubah menjadi resist kuat. Artinya apa? Artinya seandainya dia memantul ke atas dan tidak berhasil tembus dari support, kemudian turun lagi, itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu ya. Apalagi di sini ternyata secara H4 ini dihadang resist gini banyaknya. Ada MA10, MA50, MA100 dan mid Bollinger Band ya. Yang merah itu MA10, yang ungu MA50, yang coklat MA100 dan yang hijau itu mid Bollinger Band. Artinya apa? Artinya memang ada pressing ke bawah yang sangat kuat sekali. Seperti itu. Jadi memang tenaga bearishnya tuh sangat kuat sekali kemarin malam. Nah, itu dari Dow Jones. Bagaimana secara garisannya? Kita lihat garisannya. Secara garisan sepertinya tidak ada masalah ya. Ini masih sesuai tren semua ya. Masih trennya masih naik ya. Seperti itu. Tapi kalau kita zoom lagi, kita zoom ya. Nah, ini versi zoomnya. Ternyata sudah jebol dari trendline-nya ini ya. Artinya apa? Ini jebol. Ya, jebol. Jebolnya adalah di sini. Om Ben sempat bikin garisnya. Jebolnya di 25.900. Dan closingnya di 25.871. Artinya ada potensi, apalagi kalau sampai besok opennya gap down seperti itu ya. Dia turun lagi, dia akan menguji resist satu ini, support satu ini, dan kemudian turun ke sini. Kalau sampai jebol resist beneran, polanya akan berubah lagi menjadi pola sideways ya, atau bahkan menjadi downtrend. Artinya kenapa Om Ben bahas Dow Jones? Dow Jones adalah salah satu patokan dari bursa dunia. Seperti itu ya. Kalau Dow Jones merah, rata-rata hampir semua bursa di dunia termasuk Indonesia IHSG merah. Seperti itu. Ini yang sangat berbahaya buat indeks kita. Jadi teman-teman, makanya Om Ben sarankan jangan terlalu agresif. Ini pasarnya tidak menentu sama sekali ya. Jadi benar-benar berlaku seperti kasino. Karena kemarin Om Ben lihat setelah memantau terlihat bagus sekali, tidak jadi apa-apa, tapi malah dibanting lagi dengan bantingan yang lebih keras lagi seperti itu ya. Nah, ini ada berita yang Om Ben ambil. Dow Jones turun ketika Apple ya, perusahaan Apple ya, Mac dan lain sebagainya, itu Apple menutup toko-tokonya di Florida, Arizona yang diakibatkan ketakutan akibat virus ya, virus COVID-19. Jadi beritanya seperti itu. Tapi apakah itu yang terjadi sebenarnya? Bisa jadi ini cocokmologi, bisa jadi ini kebenarannya. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari berita-berita yang keluar bahwa memang Dow Jones mengalami tekanan yang sangat besar kemarin ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan IHSG yang terakhir yang kita bahas? IHSG ini tanpa arah karena asingnya jualan melulu di sideways, tapi juga sidewaysnya turun perlahan-lahan dan trader akan semakin galau. Kita lihat ini adalah chart dari IHSG ya. IHSG chartnya adalah seperti ini. Ini berhasil ditembus ya. Ini ada dua. Ini resist pertama, ini resist kedua ya. Kita lihat dia gagal bertahan di sini. Ini coba tes lagi tapi tidak berhasil juga. Turun lagi ya. Jadi potensi dari IHSG adalah menguji support ini. Ya, dia ke sini atau ke sini. Seperti itu. Masih ada pertahanan terakhir di sini. Sebagai trendline-nya ya. Artinya apa? Artinya IHSG jangan sampai turun di bawah 4.800. Seperti itu ya. Sekarang posisi close-nya di 4.980 di 4.942 ya. 4.942 masih ada ini ya, pemain besar, masih ada
support di 4.898 dan 4.852 dengan trendline sekitar 4.800-an seperti itu ya. Jadi besar harapan kita bahwa Dow Jones Future hari Senin cukup jinak ya. Jangan terlalu liar untuk merah dalam, karena IHSG akan berpotensi juga terbanting ke bawah ketika pagi-pagi itu terjadi panic sell seperti itu ya. Ini secara teknik analisa. Secara foreign flow terlihat bahwa asing itu keluar dengan konsisten ya. Terus keluar tiap hari. Bahkan terakhir kemarin asing keluar 653 miliar ya. Ini kita lihat seperti ini. Tapi chartnya ini menukik ke bawah ya, karena asing jualannya sangat konsisten. Jadi ini seperti biasa Om Ben jelaskan, ini cukup bahaya besar buat bursa kita. Karena apa? Asingnya berhenti membeli tapi mulai jualan, tapi jualan di harga atas. Jual tapi sambil nahan harganya supaya tidak banyak turun. Asing pengen cuan banyak, kasarnya seperti itu ya. Asing pengen cuan banyak. Itu yang perlu kita waspadai dari IHSG kita. Nah, terlepas dari itu, Om Ben buat penjelasan soal market kangguru yang di video-video sebelumnya ya, video kemarin dan video kemarinnya lagi dan video yang 3 terakhir juga. Bahkan bahwa market kangguru itu volatil yang pertama. Tadi terlihat seperti itu, Dow Jones sangat volatil sekali ya, naik turun ya, liar sekali. Yang kedua bikin cut loss. Karena kalau kalian pakai cut loss pasti akan disentuh cut lossnya, karena dia menjebol support bawah naik ke atas ya. Ketika kalian beli di atas kalian akan sangkut. Kalau kalian sangkut pasti akan mual dan galau seperti itu ya. Kalau kalian tidak sangkut pun pasti akan galau. Ini mau beli mau enggak sebenarnya. Ini arahnya kemana belum jelas. Itu market kangguru dan itu market di bursa kita sekarang. Nah, strateginya kembali adalah kalian punya trading plan ya. Kenali area supportnya, beli di area support dan cicil beli di area support. Artinya apa? Ketika jebol ke bawah kalian masih bisa cicil beli lagi. Ketika sampai jebol beneran, jadi mantul, kalian bisa cut loss. Dan cut lossnya tidak terlalu menyakitkan karena kalian tidak full power di situ. Adanya money management yang baik dan disiplin dengan trading plan yang kalian buat tidak pernah kejar harga. Itu strategi-strategi yang bisa kita terapkan di market akhir-akhir ini ya. Jadi untuk PTBA juga seperti itu ya. Ada trading plan-nya ya. Area supportnya harus dikenali, money managementnya dipakai dan disiplin. Jangan kejar harga, jangan silau dengan analisa-analisa orang lain, jangan silau dengan kaset yang beli sekian, dan jangan pernah takut ketinggalan cuan. Itu kuncinya untuk bisa bertahan. Seperti itu ya. Lebih baik kalian ketinggalan cuan daripada kalian kejar dan kalian loss berdarah-darah. Ini ada berita saat trader-trader saham bunuh diri dan jadi tumbal Wall Street ya. Teman-teman pasti sudah baca juga ya, sudah ngerti bahwa ada seorang trader masih muda 20 tahun di Amerika memutuskan untuk bunuh diri karena dia di portonya minus sampai 10M kalau tidak salah seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali seperti itu ya. Kenapa dia sampai stres berat? Karena yang pasti dia all in. Dan yang kedua, yang pasti bisa jadi dia memakai uang panas seperti itu. Jadi jangan pernah kalian trading akhir-akhir ini dengan uang panas. Memang COVID ini tidak menentu. Usaha banyak yang berhenti tidak berjalan, akhirnya uang usaha dimasukkan dalam saham, masuk dalam forex. Hati-hati sekali jangan terjebak dalam permainan money game seperti ini ya. Jadi kalian spekulasi terlalu besar, akhirnya gagal dan akhirnya kalian stres, bisa bunuh diri. Ini serius sekali ya teman-teman ya. Ini serius sekali, jadi hati-hati. Dan ini yang terjadi dari update coronavirus di Indonesia. COVID-19 ini bertambah banyak ya. Per hari ini Sabtu 20 Juni tembus 45.029 pasien, bertambah 1.226 kasus. Penambahannya sudah angka 1000-an ke atas sekarang. Tidak pernah di bawah 1000 lagi sekarang. Artinya apa? Artinya memang mungkin warganya kurang disiplin ya, warga dari rakyat Indonesia itu terlihat cuek dan lain sebagainya. Ditambah tidak ada solusi yang terbaik untuk mengatasi COVID ini, memang. Jadi saya minta kalian jangan terlalu agresif dari market ya, karena market ini memang ekonomi akan susah pulihnya seperti itu ya. Butuh stimulus-stimulus yang diinjeksikan terus. Tapi pertanyaannya, sampai kapan stimulus itu kuat diberikan? Ketika stimulus sudah selesai diberikan dan tidak kuat, makanya akan runtuh pondasinya. Itu yang terjadi. Nah, ini adalah Om Ben coba share dari worldmatters.info coronavirus, di mana Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Ya, Indonesia nomor 9, Singapura
nomor 11. Tidak ada negara Asia Tenggara lainnya yang menempati posisi di atas Indonesia ya. Nomor 1 India, Iran, Turki, Pakistan, Saudi Arabia, Bangladesh, Qatar, Cina, kemudian Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Singapura ya. Dan kita lihat di sini yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya adalah jumlah tes ya. Jumlah tes Indonesia itu cuman 621.000 ya. Singapura tesnya 576.000. Tapi penduduknya Singapura cuma 5 juta. Indonesia 273 juta. Artinya apa? Kalau semisal Indonesia dites semua akan meledak. Ya, kita lihat yang mendekati adalah ini. Uni Emirat Arab 3 juta tes, penduduknya 9,8 juta. Artinya hampir sepertiga sudah dites. Hampir sepertiga sudah dites. Dan satu yang perlu dikhawatirkan lagi adalah tingkat kematian di Indonesia. Death rate-nya cukup tinggi. Ini Om Bensyar bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi benar-benar kita harus aware, waspada bahwa coronavirus itu COVID-19 itu masih ada di sekitar kita meskipun memang PSBB ini sudah dilonggarkan ya. Jadi dampaknya buat ekonomi akan sangat berasa sekali ya. Amerika mulai second wave, Jepang mengakui sudah gelombang ketiga sekarang katanya. Jadi tidak pernah selesai sampai ditemukan vaksinnya. Seperti itu ya. Ini yang Om Ben mau jelaskan dan mau tekankan. Selalu waspada dengan pengelolaan dana dan trading plan kalian. Jangan sembarangan menaruh uang kalian, modal kalian. Terlepas itu kalian masih punya modal yang sangat banyak di tempat lain, tapi tetap kembali waspada. Ya, jangan main-main dengan yang namanya market akhir-akhir ini. Market hari ini sangat kejam sekali. Kita lihat dari forex saja seperti itu. Di Amerika banyak yang sudah korban bunuh diri. Om Ben harap di Indonesia tidak ada yang sampai jadi bunuh diri ya. Kalau market bearish kita harus siap. Kalau market bullish kita harus siap juga, siap mendulang cuan. Seperti itu ya. Jadi Om Ben kembali aja, kalau kalian belum punya komunitas silahkan join di PPC ya. Kalian bisa chatting ke ini, ke tim marketing PPC ya. Di grup PPC yang asli tentunya ya. Dan ingat PPC rekeningnya hanya ini ya. Hanya rekening BCA 1170984214 ya. Bank BCA, rekening BCA yang asli, bukan virtual account ya. Ini ada paket rekomendasi. Artinya paket rekomendasi itu paket di mana ada grup di mana live trade harian kalian dibimbing. Nanti ada konsul sangkut segala, ada saham swing ya untuk Om Ben sebut PPC sabar, orang yang sabar untuk swing, tidak bisa mantau aktif. Ada juga untuk rekom copetan dan juga ada edukasi-edukasi dasar supaya kalian bisa trading mandiri. Dan terlepas dari itu juga PPC membuka edukasi basic ya untuk technical analisa, dan bulan depan akan membuka edukasi mulai naik kelas lagi ya. Sudah basic, mulai medium kelas. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman yang mau join silahkan, bisa lihat di sini, bisa tanya-tanya di grup PPC ya, @para-pencari-cuan ya. Oke, hari ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jadi soal PTBA yang trending topik kalian bisa mengerti. Semua bebas berasumsi, semua bebas berpendapat, tapi yang Om Ben tekankan selalu adalah bagaimana cara kita menyikapinya ya. Seperti itu, jangan kalian silau dengan hal-hal broker asing beli dan lain sebagainya, tapi kalian fokuslah ke pengelolaan dana kalian. Itu yang mau Om Ben tekankan di video ini ya. Fokus pengelolaan dana, hati-hati, ini volatil sekali market ya. Senin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tapi kita harus siap seburuk apapun yang terjadi. Seperti itu ya. Demikian, selamat malam, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Salam cuan, tiada yang tak retak, tiada yang sempurna, yang semua adalah market sendiri. Selamat malam dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.